Selamat pagi, salam sehat, salam jumpa Bapak Ibu, Saudari-saudara. Selamat berjumpa dalam Renungan Harian FX TV. Pada hari ini, Senin 4 April, pada Pekan Prapaskah yang kelima. Sebelum kita masuk dalam Renungan Harian kita, mari kita hening sejenak, kita masuk dalam suasana doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, sumber pengampunan yang sejati, kami bersyukur atas masa pertobatan, masa Prapaskah yang sedang kami jalani. Utuslah roh pertobatan, roh pengampunan, roh pendamaian kepada kami, agar kami boleh diperbaharui dan akhirnya boleh dilahirkan sebagai manusia baru untuk menyambut Hari Raya Paskah, Hari Raya Kebangkitan Putramu Yesus. Demi Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Amin. Saudari-saudara, hari ini kita sudah memasuki Pekan Prapaskah yang kelima. Dan kita diajak gereja untuk semakin melangkah jauh pada peziarahan rohani kita, jalan pertobatan kita. Dan oleh gereja hari ini melalui Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11, kita diajak untuk masuk pada jalan pertobatan itu lewat peristiwa di mana Yesus yang sedang mengajar di Bait Allah dihadapkan pada suatu peristiwa di mana orang-orang Farisi ahli Taurat membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina, lalu didudukkan, diadili di tengah-tengah jemaat dan di hadapan Yesus agar dihukum rajam seperti hukum yang berlaku pada zaman itu. Tetapi ternyata Yesus mengambil sikap. Dia menulis ke tanah dan kemudian mengatakan kepada orang-orang Farisi dan semua orang yang ada di sana, siapa yang tidak berdosa di antara kamu, hendaklah dia yang pertama mengambil batu dan melemparkannya kepada perempuan yang berdosa tersebut. Sehingga mereka yang kemudian menjadi sadar dan malu akan dosa mereka masing-masing, tidak ada satupun dari mereka yang berani melemparkan batu kepadanya. Lalu setelah mereka pergi, Yesus bertanya kepada perempuan itu, di manakah mereka? Dan Yesus kemudian juga berkata kepada perempuan itu, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Saudari-saudara, firman yang diwartakan gereja dari Injil Yohanes hari ini mengajak kita melangkah pada jalan pertobatan yang semakin mendalam, yang di hadapan kita melalui Injil ini ditatapkan dua jalan bercabang. Satu jalan yang membawa pada penghakiman dan penghukuman, seperti yang dipilih oleh orang-orang Farisi, hendak menghakimi dan menghukum perempuan yang berdosa itu. Tetapi Yesus memilih jalan untuk mengampuni dan memperdamaikan. "Aku tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Pilihan jalan yang ditawarkan Yesus dan diminta oleh Yesus ini seperti diteladankannya sendiri kepada kita, yaitu jalan untuk mengampuni dan berdamai
kiranya adalah suatu pilihan dan jalan yang menjadi salah satu batu ujian yang paling tajam dalam perjalanan pertobatan kita. Memilih dan berani untuk mengampuni dan berdamai. Ada 3 unsur atau 3 pihak yang terlibat di dalam jalan pilihan mengampuni dan berdamai ini. Yang pertama, mengampuni dan berdamai atas kesalahan, kelemahan diri sendiri. Mungkin itu memang karena keterbatasan sikap kita, keterbatasan cara pandang kita, keterbatasan dan kesalahan dalam membuat pertimbangan dan keputusan hingga langkah-langkah kita yang bisa memang merugikan dan melukai diri sendiri. Yang dalam situasi tertentu kita sendiri tidak bisa memaafkan diri kita, selalu menyalahkan dan menghukum diri sendiri sehingga kita terikat, terpenjara di dalam kelemahan dan kesalahan itu. Sisi yang kedua bisa saja memaafkan dan berdamai itu terkait karena kesalahan, keterbatasan orang lain dalam relasinya dengan kita yang kita anggap atau kita alami sungguh menyakiti, melukai dan merusak kehidupan kita. Mungkin kesalahan, kelemahan dan dosa orang lain itu bisa sesuatu yang sungguh objektif, tetapi juga mungkin adalah suatu penilaian dari sudut pandang, sudut pengalaman kita. Dan jalan yang diminta Yesus adalah untuk berani memaafkan dan mengampuni dosa, kesalahan, kelemahan orang lain tersebut agar kita sendiri diberi pemulihan, kesembuhan dan dibebaskan dari pengalaman yang mengikat, memenjarakan tersebut. Dan yang ketiga, memaafkan dan berdamai bahkan bisa menyentuh sisi untuk berdamai dengan Allah. Karena saat-saat tertentu kita pun bisa masuk dalam situasi bahwa kita menghakimi Tuhan, bahwa Tuhan tidak adil kepadaku, bahwa Tuhan meninggalkan aku dalam pergumulan hidupku, bahwa Tuhan yang dikatakan berbelas kasih, murah hati, mengampuni sebagai batu gunung perlindunganku, ku alami, meninggalkan aku, tidak peduli kepadaku, tidak mau mendengar doa-doaku, dan membiarkan aku dalam kehidupan yang penuh dengan beban, penderitaan, dan berbagai macam pengalaman berat lainnya. Maka hari ini, pada minggu kelima Prapaskah ini, kita sungguh diajak oleh kesaksian Injil Yohanes ini dan sikap yang diambil oleh Tuhan Yesus yang bagi saya gambarkan sebagai salah satu batu uji yang paling tajam dari perjalanan pertobatan kita, yaitu keberanian untuk mengampuni dan berdamai. Mengampuni dan berdamai dengan pengalaman diri sendiri. Mengampuni dan berdamai dengan pengalaman orang lain, dan mengampuni atau berdamai, membuka hati untuk diperdamaikan oleh Allah dengan dirinya sendiri di dalam Tuhan Yesus. Sebab hanya dengan jalan mengampuni dan berdamai ini, kita membuka peluang yang lebih besar bagi kita agar lepas dari tali rantai yang mengikat langkah, hati dan pikiran kita dan memulai suatu langkah yang baru, hidup yang baru, hidup yang diperdamaikan di dalam Tuhan. Sehingga seperti di dalam perumpamaan Bapa yang berbelas kasih yang menunggu anaknya yang hilang, Bapa kita di surga pun selalu membuka hatinya untuk merangkul kita
supaya kita bisa dipulihkannya dalam kehidupan kita dan dituntun untuk memulai hidup yang baru, hidup yang diberkati, hidup yang lebih sehat, hidup yang lebih penuh sukacita, hidup yang lebih berbuah dengan berkat-berkat belas kasih-Nya. Mari kita mohon rahmat itu di dalam perjalanan kita hari ini dan juga di dalam peziarahan pertobatan Prapaskah kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber pengampunan yang sejati, anugerahkanlah kami rahmat Roh Kudus-Mu agar memberi kami kemampuan untuk berdamai dan mengampuni diri kami sendiri, kesalahan kelemahan kami, juga mengampuni dan berdamai dalam pengalaman dengan saudari-saudara dan sesama kami yang mungkin kami alami melukai diri kami, dan juga berdamai dengan-Mu yang terus-menerus membuka hati yang berbelas kasih dan maha rahim, yang ingin memeluk, merangkul, memperbaharui hidup kami sebagai anak-anak yang Kau kasihi dan Kau berkati. Semoga kami boleh menerima rahmat pengampunan ini dan kami pun boleh mengampuni dan berdamai di dalam kehidupan kami, sehingga hari ini dan di hari-hari yang kami jalani, kami boleh melangkah sebagai manusia yang Kau merdekakan, Kau bebaskan, sehingga hidup kami menjadi penuh dengan sukacita, berkat yang boleh kami terima dan boleh kami bagikan kepada keluarga dan sesama kami. Demi Kristus Tuhan, andalan hidup kami. Semoga kita sekalian dalam pekerjaan pelayanan kita sepanjang hari ini dan di dalam perjalanan peziarahan pertobatan kita dan semua orang yang kita kasihi dan kita bawa dalam doa-doa kita, kita dinaungi, dipenuhi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.